Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Razin, Fadia, Putri, dan Nabila. Di sini kami akan menjelaskan demo program berupa web aplikasi untuk memilih pola program studi di Universitas Surabaya menggunakan metode analytical hierarchy process. Aplikasi website ini memberikan kemudahan dan transparansi dalam proses pemilihan kepala program studi di Ubaya. Web ini memungkinkan pengguna untuk memilih kandidat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Langsung saja, kami akan menguraikan beragam fitur yang tersedia dalam web aplikasi ini. Yang pertama di sini ada halaman depan. Ini ditampilkan ketika kita memasuki web. Pada halaman ini terdapat tombol Start yang akan membawa kita ke halaman login. Oke, pada halaman login, user dapat melakukan proses login dengan mengisi username dan password. User dapat melakukan aktivitas login yaitu dosen serta pihak kampus manajemen Universitas Surabaya. Lalu kita coba isi username dan password. Di sini kita sebagai pihak dosen untuk nanti pembobotan dosen pada AHP-nya. Selanjutnya, selanjutnya halaman di sini merupakan halaman kriteria. Di sini user dapat menentukan kriteria yang akan digunakan dalam pemilihan ketua program studi. Kriteria yang digunakan pada implementasi web ini meliputi pemahaman terhadap peraturan, keterampilan manajerial, kemampuan kerjasama, kolegialitas, penguasaan pendidikan, dan penguasaan kurikulum. Di sini user dapat menambah, mengedit, dan menghapus kriteria yang akan digunakan. Bisa kita coba untuk menambah kriteria. Kita coba menambahkan kriteria visi misi, lalu kita simpan. Di sini kita juga bisa melakukan edit kriteria, akan kita lakukan edit pada bagian visi misi. Kita coba edit. Lalu kita ganti menjadi manajer dan langsung kita update. Selain itu, kita juga bisa buka kriteria manajerial untuk dihapus. Lalu kita bisa melanjutkan ke bagian selanjutnya. Nah, pada halaman ranking kriteria ini, pihak manajemen kampus dapat melakukan pemeringkatan terhadap kriteria yang akan digunakan. Pada bagian comparison value, di sini user akan memberikan bobot pada tiap pasang kriteria dengan memasukkan nilai yang diinginkan. Lalu bisa kita submit. Nah, selanjutnya pada halaman result ini ditampilkan output dari ranking kriteria yang tadi. Output yang ditampilkan ada values comparison dan priority factor. Lalu pada bagian bawah kita akan mendapatkan informasi pendukung kriteria value. Di sini seperti eigenvector, konsistensi indeks, dan konsistensi rasio. Baik, selanjutnya kita kembali lagi ke landing page-nya, kemudian klik start dan akan masuk ke halaman login. Di sini kita login sebagai dosen, kita masukkan password yang sesuai, dan halaman dosen ini berfungsi untuk memberikan calon kandidat atau alternatif dan pembobotan pada masing-masing alternatifnya. Kita login, dan di sini pada alternatif kita menggunakan tiga calon, yaitu calon A, calon B, dan calon C. Kita juga bisa melakukan penambahan, edit, dan hapus pada masing-masing calon ini. Dan untuk kali ini kita menggunakan tiga, yaitu A, B, C. Kemudian kita submit, dan akan muncul pesan data telah disubmit, lanjutkan ke ranking alternatif. Ini merupakan perankingan alternatifnya. Ada 6 sesuai dengan yang kita sudah definisikan di awal. Yang pertama adalah pemahaman peraturan, keterampilan manajerial, kemudian kemampuan kerjasama, kolegialitas, wawasan kependidikan, dan penugasan kurikulum.
Kita masuk ke yang pertama yaitu pemahaman peraturan, di mana pemahaman peraturan ini merupakan suatu hal yang krusial, mengingat program studi itu kan berada di bawah fakultas dan universitas. Maka selayaknya ketua program studi itu memahami peraturan yang berlaku. Dan di sini kita melakukan perangkingan terhadap alternatif pada pemahaman peraturan, di mana calon A itu, di mana calon B itu 5 kali lebih baik daripada calon A, dan calon C 3 kali lebih baik daripada calon A, dan yang terakhir adalah calon B 3 kali lebih baik daripada calon C. Kita klik submit, dan terdapat 3 output yang ditampilkan, yaitu pairwise comparison, priority factor, dan alternative values. Pada uh, pemahaman terhadap peraturan ini, ternyata calon B itu lebih unggul daripada calon A dan calon C. Kemudian kita cek untuk konsistensi rasionya, ada 4,77% atau di bawah 10%, maka ini termasuk konsisten. Kita lanjutkan ke kriteria kedua, yaitu adalah keterampilan manajer. Nah, satu hal yang tidak kalah penting itu adalah keterampilan manajerial, karena hal ini digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi terhadap berbagai program terkait dengan pelaksanaan kurikulum dan lingkup program studi. Di sini dalam perangkingan alternatif, terlihat bahwa calon C itu 3 kali lebih baik daripada calon A, kemudian calon C juga eh, 5 kali lebih baik daripada calon A, dan calon C itu 2 kali lebih baik daripada calon B. Kemudian kita lakukan submit, dan di sini terlihat bahwa calon C itu lebih unggul daripada calon A dan calon B. Untuk konsistensi rasionya itu juga 0,42, dan ini sangat kecil, di bawah 10%. Selanjutnya adalah kriteria perankingan untuk kemampuan kerjasama. Jadi kemampuan kerjasama ini cukup esensial bagi seorang ketua program studi, tentunya untuk membangun sinergi antar anggota dan dosen-dosen dan komponen-komponen yang ada di suatu program studi tersebut. Dengan tabelnya seperti ini, untuk nilai comparison seperti tertera dan kemudian langsung bisa di-submit. Dapat diketahui bahwa ternyata calon A ini unggul dibandingkan calon B dan calon C untuk kriteria kemampuan kerjasama dengan nilai konsistensi rasio sebesar 4,77%. Next. Selanjutnya untuk aspek kolegialitas. Kolegialitas ini adalah semangat kerjasama dan saling mendukung antar kolega. Tentunya ini hal yang penting bagi seorang ketua program studi untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan harmonis serta produktif dengan nilai compression value seperti tertera di tabel dan kemudian langsung bisa disubmit. Dapat diketahui bahwa ternyata calon B ini unggul pada aspek kolegialitas dibandingkan calon A dan calon C. Dengan nilai konsistensi rasio sebesar 6,07%. Next. Kemudian kita masuk ke kriteria wawasan kependidikan yang merupakan salah satu kriteria pula yang diberikan oleh manajemen kampus untuk pemilihan ketua program studi. Wawasan kependidikan ini sendiri itu mengacu pada kemampuan kandidat program ketua program studi untuk memanajemen pendidikan, mulai dari kemampuan dalam memimpin dan mengelola program studi secara efektif dan efisien, kemudian menyusun perencanaan pelaksanaan serta evaluasi program studi, lalu membuat kebijakan pendidikan, mulai dari pemahaman terkait kebijakan pendidikan nasional hingga internasional, hingga bagaimana mengembangkan penelitian dan pengembangan di lingkungan program studi. Nah, di sini juga dilakukan pairwise comparison dari tiap-tiap calon, seperti contohnya dari calon A dengan calon B, bahwa calon B itu 5 kali lebih prioritas dibandingkan calon A dan seterusnya. Lalu kita dapat melakukan submit, lalu akan muncul tabel matriks pairwise comparison dari yang dituliskan sebelumnya atau diinputkan sebelumnya.
Lalu dari priority factornya dapat dilihat bahwa dari kriteria wawasan kependidikan bahwa calon B ini lebih unggul dibandingkan calon A dan calon C. Lalu di alternative values-nya juga dapat dilihat eh, nilai konsistensi rasionya adalah sebesar 4,77%, yakni masih di bawah 10%. Lalu dapat dilanjutkan untuk kriteria selanjutnya. Kemudian ada penguasaan kurikulum, yakni merupakan kriteria terakhir dalam pemilihan ketua program studi yang mengacu pada kemampuan kandidat dalam pengetahuan terkait kurikulum yang terdapat dalam program studi yang akan diampu, sehingga nantinya dapat mengetahui bagaimana langkah strategis yang harus diambil oleh ketua program studi untuk pengembangan dari kurikulum program studi. Dengan cara yang sama, yakni melakukan periodic comparison dari tiap calon, yakni contohnya antara calon A dengan calon B, bahwa calon A itu 3 kali lebih prioritas atau penting dibandingkan calon B, dan seterusnya. Lalu dapat dilakukan submit, didapatkan tabel pairwise comparison dari yang diinputkan sebelumnya juga. Lalu dari priority factor itu dapat diketahui bahwa di penguasaan kurikulum bahwa calon A ini lebih unggul dibandingkan calon B dan calon C. Lalu dapat diketahui juga konsistensi rasio eh, dari kriteria ini adalah sebesar 0,47%, yakni masih di bawah 10%, yang artinya matriks ini dinilai konsisten. Lalu dapat klik lanjut, dapat diketahui result overall dari pembobotan alternatif serta kriteria yang sudah dihitung sebelumnya, bahwa eh, kita dapat mengetahui main of priority factor dari keenam kriteria, kemudian dapat membandingkan juga nilai-nilai priority factor dari keenam kriteria dari tiap calon yang dilihat dari bar chart di sebelah kanan. Lalu dapat dilakukan perankingan dari priority factor tersebut, bahwa calon A ini merupakan eh, calon yang tepat atau kandidat yang tepat sebagai ketua program studi dengan nilai value terbesar, yakni sebesar 0,4. Demikian berupa demo sistem web AHP dalam pemilihan ketua program studi dengan studi kasus di lingkungan Universitas Surabaya atau UBAYA. Semoga sistem AHP ini dapat mewujudkan keselarasan antara pihak manajemen perguruan tinggi dengan pihak komunitas dosen untuk mewujudkan tujuan perguruan tinggi, yakni menghasilkan pendidikan terbaik serta lingkungan yang baik, yang hal tersebut dapat terlahir dari kerjasama berbagai pihak. Sekian dari kelompok 3, analisis keputusan bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.